Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Camat Kecamatan Jujuan Ilir yang tadi disampaikan oleh panitia masih dalam perjalanan, yang saat ini memang belum sampai di lokasi. Kemudian yang saya hormati Korwil 5 Jujuhan dan Jujuan Ilir, beliau Bapak Jasriman. Yang saya hormati pengawas TKSD untuk wilayah Jujuan Ilir, Datuk Rio Bukit Sari beserta stafnya yang saya hormati. Selanjutnya Ketua BPD Bukit Sari penyanipun Bapak Lasno yang saya hormati. Bapak Ketua Lembaga Adat Bukit Sari penyanipun Bapak Jarkasi yang saya hormati. Selanjutnya para ustadz yang tugas di Bukit Sari yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk dalam kesempatan ini hadir tokoh agama Katolik yang saya hormati. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah dari mulai dari mulai PAUD sampai SMA Bukit Sari dan sekitarnya yang saya hormati. Terusnya ini ada orang tua kami dari tokoh pendidikan yang telah memasuki pensiun beberapa tahun yang lalu, ada Pak Sutarso, kemudian Pak Murjianto, Pak Mujiman, Pak Suwandi yang nampaknya belum hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan. Terusnya wali murid sekaligus panitia pelaksanaan kegiatan pada pagi ini yang saya hormati, dan teristimewa sekali anak-anak kami kelas 6 yang sebentar lagi akan tamat meninggalkan sekolah kita ini, yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, karunia dan yang teristimewa sekali nikmat yang berupa kesehatan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bersilaturahmi, mengikuti dan menyaksikan acara pelepasan dan perpisahan anak-anak kita kelas 6 tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi satu pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat wa salam hanya untuk Nabi kita. Mudah-mudahan besok kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya atas nama keluarga besar SD 188 Bukit Sari untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami atas nama keluarga besar 188 dan segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, meluangkan waktu untuk menghadiri undangan dari panitia pada kesempatan ini. Kemudian juga terima kasih yang tak terhingga teristimewa kepada wali murid kelas 6 tahun ini yang telah sepakat untuk mengemas acara perpisahan ini dalam bentuk yang sangat sederhana sekali dan dilaksanakan di sekolah. Bapak Ibu sekalian, ketika rapat dahulu saya beri opsi ada 2 pilihan. Yang pertama, perpisahan dilaksanakan di sekolah, dan ada pilihan mungkin katakanlah jalan-jalan atau rekreasi. Namun ternyata orang tua wali murid bersikeras tetap dilaksanakan di sekolah. Saya pikir
ada beberapa hal kelebihan, tentu semua kegiatan itu ada kelebihan dan kekurangannya. Namun untuk acara perpisahan yang dilaksanakan di sekolah, banyak sekali manfaat dan kelebihannya. Yang pertama tentu saja kami dapat, kalau bahasa Jawanya itu sarasehan bersama-sama, bisa mengundang Pak Korwil bersama-sama dengan Pak Pengawas, ada Rio, kemudian tokoh masyarakat, terlebih lagi seperti Pak Jarkasi, ini adalah orang tua saya. Jujur saya akui, selain daripada tokoh ataupun ketua lembaga adab Bukit Sari, Bapak ini adalah tokoh pendidikan yang ketika itu saya kelas 6, beliaulah inilah yang mengajar saya. Kemudian yang lebih penting lagi, kami juga dapat mengundang teman-teman dari instansi pendidikan yang ada di Bukit Sari dan sekitarnya, terutama yang ada di Bukit Sari. Ada PAUD, kemudian TK, SMP, dan SMA. Saya yakin dan percaya, suatu saat barangkali saya ataupun kami membutuhkan teman-teman dari SMA, dari SMP ataupun dari yang lain, terlebih lagi 161 yang memang satu desa. Selama ini ada kegiatan yang dilaksanakan 161, pasti ada 188. 188 melaksanakan kegiatan, pasti ada 161. Mudah-mudahan hal ini dapat terjalin, terbina sampai sepanjang masa nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian, alangkah tidak etisnya ketika kita satu desa, kemudian ada beberapa instansi, apalagi sama pendidikan, kita tidak saling mengenal, kita tidak saling bekerja sama. Ya, ketika hal itu terjadi, tidak ada kerjasama yang baik, kata orang bijak itu tunggu saja kehancurannya. Ini bukan doa ya Pak Kliman ya, mohon maaf, tapi seperti itu yang kami jalani selama ini. Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu, saya honor tahun berapa ya? 89 di SD ini juga ada Pak Muji, itu orang tua saya. Ketika itu dilaksanakan acara seperti ini, antara 161 digabung dengan 188. Betapa harmonisnya terlaksana kegiatan seperti itu. Dilaksanakan di balai desa, waktu itu masih papan. Ya Pak Yanto ya Pak. Apalagi pada saat ini kami dapat menghadirkan aparat desa dan lain sebagainya. Kami dapat membuat gapura, kemudian punya drum band. Ini berkat Datuk Rio ini, ya. Waktu itu saya bingung, gimana ya punya drum band. Ternyata antusias yang luar biasa, dukungan dari masyarakat, terlebih dari aparat desa. Uang 3 juta ketika itu, masih ingat sekali Pak Rio, ya, masih ingat sekali. Apa untuk menambah ini? Harga drum band yang waktu itu tidak murah, 34 juta. Nah, kalau tidak ada 3 juta yang dari Pak Rio ini dulu, tidak akan bisa beli drum band kami. Oleh karena itu, kegiatan semacam ini Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengapresiasi sekali kesepakatan yang telah dilakukan oleh wali murid saat ini. Apalagi ini yang lebih penting, ada tampilan anak-anak kita. Memang saya kasih saya minta dengan guru-gurunya, anak-anak kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 harus tampil semua Bu. Entah apa bentuknya, pokoknya harus ditampilkan. Siapa? Alhamdulillah dapat kita nikmati bersama. Ya, saya yakin dan percaya. Dandan yang sudah kelihatan cantik-cantik tadi, ganteng-ganteng tadi, juga mengeluarkan biaya. Tapi karena rasa senang dan bangga anaknya bisa tampil, hingga tidak menjadi permasalahan, tidak jadi masalah. Ya, walaupun membayar tukang rias untuk merias anak-anaknya, ada semacam kepuasan yang dirasakan oleh wali murid pada saat ini karena anaknya bisa tampil. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebentar lagi kami dari pihak sekolah akan menyerahkan anak Bapak Ibu sekalian secara simbolis. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya titip pesan pada kesempatan ini, karena usai sudahlah tugas kami di sekolah,
Untuk selanjutnya kami serahkan kepada orang tua, kepada Bapak Ibu semuanya. Lanjutkan untuk mendidik di rumah Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa anak-anak kita itu sebenarnya punya cita-cita yang tinggi. Suatu ketika saya bertanya dengan anak-anak kelas 6 ini. Ternyata banyak mereka yang jujur dengan kami. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter. Itu sering saya cagil, ada orangnya, lupa saya menyebut namanya. Senang dia disebut seperti itu. Ada yang mau jadi ustadz, ada yang mau jadi ustazah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin sampaikan, jangan sekali-sekali cita-cita dan keinginan anak-anak kita itu kita penggal, kita patahkan. Justru kita harus memberikan dukungan. Ini satu contoh yang ringan saja. Ini terjadi pada anak saya sendiri, ya, yang masih SMP. Pernah kami santai-santai itu mengatakan bahwa Pak, saya pengen jadi guru agama. Wah, loh kok guru agama, enggak guru kelas saja? Loh guru kelas kan repot mikirnya Pak, semuanya harus bisa. Matematika harus pintar, IPA harus pintar. Wah, iya juga, oke enggak apa-apa, kuncinya kamu hanya rajin belajar saja. Ini sudah ada pikiran di di benak mereka itu bahwa pertama, setiap hari mereka melihat gurunya harus berbicara dengan sopan santun, kemudian berpakaian yang sopan juga. Ini sudah dinilai oleh anak-anak itu yang memiliki seperti itu. Kemudian lebih jauh lagi, mereka sudah mengkaitkan betapa pentingnya hubungannya dengan agama. Mereka ingat pesan ustadznya. Setiap orang yang meninggal dunia itu akan putus amalnya, kecuali 3 perkara. Nah, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi mereka berpikir, wah kalau jadi guru, jadi ustadz, saya kan udah menabung pahala, nanti besok meninggalkan amalnya masih mengalir terus. Pikiran dia sudah seperti itu. Nah, hal yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, mari kita dukung untuk anak-anak kita. Ya, jangan nanti, Pak, saya pengen jadi polisi. Allah, boleh Bapak kebunnya orang ombo, cuman 1 hektar, mana bisa untuk untuk biayai kamu. Jangan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita mematahkan keinginan anak. Sekali lagi, pada kesempatan ini ayo kita didik, kemudian kita pilihkan sekolah anak-anak kita. Kita aja duduk bersama, kita tanya mereka, syukur-syukur sesuai dengan keinginan kita. Ya Pak. Dan perlu saya sampaikan di sini, ini ada perwakilan dari SMP 1 Jujuan, Bu Karti ya. Mohon maaf kemarin nggak bisa hadir Bu. Ya. Kalau masalah sekolah ini perlu saya sampaikan, ada opsi banyak. Namun kita berbicara masalah rayon ya Pak pengawas ya, atau sekarang ini zonasi ya. Kalau rayon kita ini ke SMP 1 Jujuan Blok F, pas itu. Namun demikian, pada kesempatan ini tegas saya sampaikan, masalah sekolah anak-anak Bapak Ibu sekalian itu hak jenengan semuanya. Mau dimasukkan pondok luar biasa bagus, mau dimasukkan ke SMP 1 Jujuan itu memang jalurnya, mau masuk ke SMP 1 Koto Salak pun saya enggak juga bisa menahan. Intinya monggo silahkan Bapak memilih sekolah yang tempat untuk anak-anak kita. Gitu Pak ya. Sekali lagi pada kesempatan ini mari tetap kita galang persatuan, terutama teman-teman guru yang saat ini sama-sama kita ketahui nanti akan disampaikan oleh Pak PS, barangkali Pak Korwil juga. Banyak sekolah yang guru negerinya itu hanya beberapa orang saja. Seperti itu ya Pak ya. Ini kondisi dan kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Namun itulah nampaknya kenyataan yang harus kita jalani dengan baik. Oleh karena itu, kita saling terkait. Suatu saat saya membutuhkan ibu guru PAUD, suatu saat ibu guru TK juga mungkin membutuhkan saya. Sama yang saya sampaikan tadi, mungkin saya bisa membantu sedikit apa yang saya miliki untuk SMA. Oleh karena itu, sekali lagi, ya alangkah nistanya ketika kita satu desa, satu instansi yang sama pendidikan, kok
apa ya namanya, tidak saling bekerja sama itu. Apalagi ya ada acara momen seperti ini, insya Allah kalau kami tetap mengkaitkan, insya Allah ya tetap kami undang kerjasama dengan panitia atau wali murid dalam hal ini. Selanjutnya ini teruntuk anak-anakku yang mau tamat, sebentar lagi tamat. Sekalipun kalian belum mengetahui pengumuman lulus ataupun tidak, namun yakinlah doa Bapak Ibu guru di sekolah selalu menyertai kalian, mudah-mudahan kalian lulus semuanya. Amin. Terus yang penting kalian perhatikan ya, kalian nurut dengan orang tua kamu. Tidak ada kata tidak bersekolah ya. Aku pengen deres wae Pak, pengen untuk duit. Orang tuamu belum tega melihat kamu untuk mencari uang itu, dan kamu belum saatnya untuk mencari uang ya. Saatnya kalian adalah sekolah. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang baik, soleh solehah, kemudian besok bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Selanjutnya kalian ketika sholat nanti berdoalah. Mudah-mudahan kalian dilancarkan segala urusan, sekolah yang memang kamu pilih itu direstui oleh orang tua kamu, sehingga kamu dapat bersekolah sesuai dengan keinginan kamu. Dan yang paling penting adalah kamu tetap mengingat jasa-jasa gurumu, bahwa nama baik sekolah, bahwa nama baik guru-guru kamu. Tidak, saya ingat sekali ada almarhum Pak Sekretaris Desa Bukit Sari, almarhum Pak Paiman, dulu pernah menyampaikan tidak ada istilah kata bekas guru, bekas kepala sekolah. Ini enggak ada. Kalau ketemu di jalan paling tidak bilang dengan teman kamu, nah itu Bu Yus yang galak itu guru saya dulu. Enggak apa-apa seperti itu. Itu Pak Marno yang tukang bengok-bengok itu kepala sekolah saya dulu. Enggak usah, itu Bu Yus bekas guru saya. Sehingga enggak mau negur siapa. Ini salah anak-anak sekalian ya. Mungkin tidak banyak, nanti banyak wejangan dari Datuk Rio, dari Pak Pengawas, dari Pak Korwil untuk kita semuanya. Oleh karena itu mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan pergi ke hutan melihat gajah. Gajah pergi bersama-sama. Jika ada tutur kata saya yang salah, kiranya Bapak Ibu sekalian memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang keenam, yaitu selingan. Tari Mbok Jamo oleh anak-anak kami. Kepada anak-anak kami disilahkan.